Materi kajian, menaklukkan hawa nafsu menurut Syekh Ibnul Jauzi. Tema yang diangkat adalah tentang kebebasan dari belenggu hawa nafsu, terutama berdasarkan pandangan Syekh Ibnul Jauzi, seorang ulama besar abad ke-12 pada era Kekhilafahan Abbasiyah. Beliau dikenal sebagai ahli dalam berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf. Tulisan beliau sangat banyak, mencapai ratusan kitab, dan beliau merupakan figur yang dihormati dengan banyak julukan seperti Ustazul Aimah, guru para imam, dan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Salah satu contoh kecerdasan beliau adalah bagaimana menyelesaikan problematika dua kelompok muslim yang bertikai antara Sunni dan Syiah secara diplomatis dengan jawaban yang bijak dan tidak menimbulkan konflik. Syekh Ibnul Jauzi juga mengalami masa pahit seperti pengasingan akibat pergantian penguasa, tetapi tetap konsisten menuntut ilmu dan berkontribusi. Hakikat manusia dan nafsu. Manusia terdiri dari fisik dan roh, di mana esensi utama adalah jiwa atau nafas rohani. Syekh Ibnul Jauzi membedakan antara nafas jiwa dengan hawa nafsu atau syahwat keinginan. Fisik hanyalah casing yang sudah paket. Manusia tidak bisa memilih jenis fisiknya, sehingga kekurangan fisik bukan aib. Namun, jiwa memiliki potensi pilihan antara baik atau buruk, dan hawa nafsu adalah bagian jiwa yang perlu dikendalikan, menurut beliau. Jiwa manusia memiliki 3 unsur utama, 1. Akal daya rasional, 2. Ghadab daya amarah, dan ambisi, 3. Syahwat dorongan hasrat dan kenikmatan duniawi. Ketiga unsur ini harus dikendalikan agar tidak menjerumuskan manusia pada keburukan. Akal harus menjadi pengendali utama karena mampu membedakan yang benar dan salah. Sedangkan amarah dan syahwat berpotensi menghancurkan bila berlebihan tanpa kendali. Definisi dan fungsi nafsu. Nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disenangi, yang secara fitrah diberikan untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, dan kawin. Beliau menekankan bahwa nafsu tidak sepenuhnya tercela, tetapi yang menjadi masalah adalah nafsu yang berlebihan atau tidak tertib, yang melampaui batas kemaslahatan dan menimbulkan mudarat. Dampak buruk belenggu nafsu. Syekh Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa dominasi hawa nafsu dapat melahirkan 2 fitnah utama yang menghancurkan jiwa, yakni syubhat, keraguan-raguan, dan kebingungan hati yang berlebihan. Syahwat, dorongan naluriah, yang bila tidak dikendalikan, akan menghancurkan manusia. Beliau merinci 17 tipe hawa nafsu atau penyakit jiwa yang merusak. Di antaranya, 1. Birahi, atau nafsu seksual yang berlebihan, 2. Kerakusan, atau serakar, dan tidak puas, 3. Nafsu kekuasaan, 4. Bahen atau pelit dan egois, 5. Boros, 6. Bohong, 7. Dengki, 8. Dendam, 9. Marah, 10. Sombong, 11. Ujub atau bangga diri yang berlebihan, 12. Riak atau suka pamer, 13. Fudulul fikr atau overthinking atau terlalu banyak mikir, 14. Terlalu sedih, 15. Terlalu senang atau berlebihan, 16. Malas, 17. Pesimis. Ke-17 hawa nafsu ini harus disadari dan dikendalikan agar jiwa tetap sehat. Langkah-langkah menaklukkan hawa nafsu. Syekh Ibnul Jauzi memberikan rute atau metode untuk membebaskan diri dari hawa nafsu. 1. Tahliyat atau pembersihan jiwa, menyingkirkan hal-hal buruk seperti dendam, sombong, ujub, riya, dan lain-lain. Memulai dari introspeksi diri dan memohon bantuan orang lain bila perlu untuk mengetahui kekurangan diri. 2. Tahliyat atau penyucian amal. Setelah jiwa dibersihkan, maka amal baik harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti tobat, sabar, evaluasi diri, dan merenung agar niat dan langkah sesuai dengan kebenaran. 3. Tahqiq ubudiyah atau aktualisasi kehidupan beribadah, mengimplementasikan sifat hamba yang taat kepada Allah SWT di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengabdian kepada Tuhan membawa kemanfaatan bagi diri sendiri dan masyarakat. Tips praktis mengatasi hawa nafsu. Beberapa cara yang disarankan agar tetap tidak terbelenggu hawa nafsu adalah menyadari bahwa tujuan hidup bukan hanya memuaskan hawa nafsu semata, tetapi ada tujuan yang lebih tinggi dan mulia. Memikirkan konsekuensi atau dampak dari perbuatan yang didorong hawa nafsu, seperti akibat buruk bohong, dendam, dan dosa. Membayangkan penilaian orang lain untuk menjaga diri agar tidak terjerumus. Melihat nilai sesungguhnya dari hawa nafsu yang tak bernilai selamanya, agar tidak larut dalam kesenangan sesaat. Meneladani sosok orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsu, seperti Nabi Yusuf AS yang menolak godaan dan memosisikan menang melawan nafsu sebagai hal yang mulia. Pengendalian akan atas nafsu. Peranan akal sangat vital dalam mengendalikan hawa nafsu.
Akal adalah cahaya dalam hati yang membantu manusia membedakan baik dan buruk secara rasional. Jika akal dikuasai oleh nafsu, maka derajat akal turun dan hawa nafsu pun semakin liar. Oleh karena itu, akal harus menjadi pengendali utama dalam menakar keinginan hati dan tindakan. Cara membiasakan mengendalikan nafsu, sanggup menyangkal dan menolak yang buruk, membiasakan amal positif walaupun terasa berat. Melatih diri dengan ibadah sunnah seperti puasa supaya terbiasa menahan diri, menyibukkan diri dengan aktivitas baik, agar tidak ada waktu untuk menyibukkan hawa nafsu, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak perlu dan berpotensi merusak pikiran, menutup aliran masuknya pikiran negatif, agar mudah membersihkan hati menghadapi cinta dan patah hati. Beliau menyatakan bahwa jatuh cinta adalah fitrah yang manusiawi. Cinta dibagi dua, yang terpuji dan yang tercela. Cinta yang dicela adalah cinta yang tidak dikendalikan, sehingga membakar dan menenggelamkan jiwa. Beliau menyarankan agar berenang dalam cinta, yakni bisa mengendalikan arusnya, tidak hanyut dibakar cinta. Patah hati termasuk hawa nafsu yang paling sulit dikendalikan dan membawa dampak besar berupa stres, dendam, dan kesedihan. Tips mengatasi patah hati dari beliau adalah menjauh dari sumber kesedihan atau hindari kontak atau tempat yang membuat teringat. Menyibukkan diri dengan kegiatan positif yang produktif, menanamkan pikiran bahwa segala perpisahan adalah bagian sunatullah atau hukum alam dalam hidup, mengingat realita bahwa orang yang dicintai juga manusia biasa yang penuh kekurangan, merenungkan akibat jika memaksakan kehendak menerima ujian dengan sabar dan introspeksi diri. Langkah tercepat move on adalah menikah atau menemukan pengganti doa dan relaksasi hati. Ketika segala usaha terasa berat dan kesedihan masih menyiksa, beliau menyarankan untuk berserah diri kepada Allah dengan doa berikut. Ilahi qad fa'altu ma'atufa fi lima takut, ya Allah, aku telah melakukan apa yang aku mampu. Sisanya jagalah aku dari apa yang aku tak mampu. Selain itu, tips meringankan hati antara lain membaca Al-Quran dan memahami maknanya, banyak berzikir, menjenguk orang sakit atau membantu yang membutuhkan, agar sadar pada nikmat yang dimiliki, menghadiri jenazah, merenungi kematian, agar hati lebih tenang, salat yang khusyuk dan menyadari makna ibadah, mengurangi makan, agar jiwa lebih terjaga, membatasi interaksi buruk dengan manusia, dan memperbanyak kedekatan dengan Allah SWT.